Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Dan kali ini kita masih di jilid 4C ya, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Dan kita sudah sampai di akhir buku ini termasuk ya. Jadi latihan soal tema 7, subtema 3 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Ini ada di halaman 160 ya, latihan soal subtema 3 ya di tema 7. Langsung saja kita mulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita baca terlebih dahulu ya Adik-adik. Setiap kota di Indonesia memiliki julukan yang khas, termasuk kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki beberapa julukan, diantaranya kota pelajar, kota budaya, hingga kota aman dan nyaman. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar karena di sana memang terdapat banyak perguruan tinggi. Sementara itu, banyaknya pernak-pernik tradisional yang dijajakan oleh masyarakat sebagai buah tangan bagi para wisatawan, menjadikan kota Yogyakarta dikenal dengan julukan kota budaya. Selain kota pelajar dan kota budaya, kota Yogyakarta juga dikenal dengan julukan kota yang aman dan nyaman. Kota Yogyakarta memang masih kental dengan tradisi mereka. Selain itu, kota Yogyakarta juga terkenal akan keramahan masyarakatnya. Hal itulah yang menjadikan kota Yogyakarta sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi para wisatawan. Ya, ini dari kitnesia.com ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Arti istilah buah tangan pada teks di atas yang tepat adalah buah tangan. Buah tangan itu artinya ada oleh-oleh ya adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah yang A, barang-barang atau barang yang dibawa dari hasil bepergian atau oleh-oleh. Nomor 2, pelancong atau turis merupakan kata yang memiliki arti sama dengan kata titik-titik ya, pada paragraf di atas ya. Pelancong itu atau turis itu sama dengan wisatawan ya. Jawabannya yang D. Nomor 3, ide pokok dari teks tersebut adalah, ide pokoknya sudah saya tuliskan di sini adik-adik. Ide pokoknya adalah ya di sini. Kota Yogyakarta memiliki beberapa julukan, diantaranya kota pelajar, kota budaya, hingga kota aman dan nyaman. Kemudian nomor 4 dan 5 kita diminta untuk membaca teks kembali. Judulnya Keragaman Agama dan Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Hal itu tergambar dalam semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan hasil survei pemerintah, bangsa Indonesia terdiri atas 1.300 suku dan dengan suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Banyak jumlah suku bangsa tersebut diiringi oleh beragamnya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia tercatat ada yang memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Para pemeluk agama-agama ini pun tinggal menyebar di seluruh Indonesia. Walaupun berbeda, bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Sesuai semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Di tengah keragaman suku dan agama, kita bisa belajar dan mengembangkan hidup bertoleransi. Bertoleransi berarti mampu menghargai perbedaan. Suatu bangsa yang mampu bertoleransi dapat menciptakan kerukunan dan persatuan antar sesama. Ya, ini sumbernya dari bubukitnesia.com juga ya adik-adik. Oke, pertanyaannya untuk soal nomor 4, tuliskan arti kata-kata berikut dalam kamus KBBI ya. Ada semboyan, survei, suku, dan
bertoleransi. Oke ya, untuk yang nomor 4 di sini sudah saya tuliskan juga ya. Artinya dari KBBI ya. Yang pertama ada kata semboyan. Semboyan itu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau bisa juga diartikan slogan atau juga moto, yaitu semboyan ya. Kemudian yang kedua ada kata survei. Survei itu adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data atau penyelidikan ya, survei itu. Kemudian yang ketiga ada suku, yang C ya. Suku adalah golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan ya, satu keturunan. Itu adalah suku, misalnya suku Jawa. Nah, itu biasanya keturunan Jawa, itu menjadikan suku Jawa ya, seperti itu ya. Kemudian yang D ada bertoleransi. Bertoleransi itu bersikap toleran. Ya, itu ya Dedek, kalau terlalu cepat mungkin bisa di pause ya, ini saya. Nah, ini ya, bisa di pause terlebih dahulu untuk yang nomor 4. Demikian juga mungkin yang nomor 3. Nah, ini kalau terlalu cepat ya, bisa di pause terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tulislah ringkasan berdasarkan isi teks keragaman agama dan suku bangsa di Indonesia. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya, agak panjang ya adik-adik. Oke, mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya, bisa disimak. Oke, saya bacakan. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia tetap hidup dalam keragaman yang tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan 6 agama resmi yang dianut dan tinggal menyebar di seluruh Indonesia. Walaupun berbeda, bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Di tengah keragaman, kita belajar hidup bertoleransi. Bangsa yang mampu bertoleransi dapat menciptakan kerukunan dan persatuan antar sesama. Ini ya adik-adik, mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Maaf ya, tulisannya tidak begitu bagus alias jelek ya, tapi paling tidak bisa dibaca ya. Kalaupun tidak bisa dibaca, mungkin bisa ditarik mundur ya untuk mendengarkan tadi yang sudah saya baca kalau ada yang kurang jelas. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya ya. Di sini ada muatan IPA ya. Berikut yang bukan sifat-sifat magnet adalah, nah ini jawabannya adalah yang C ya, dapat menghasilkan listrik. Nomor 2, benda yang dapat ditarik oleh gaya magnet. Nah ini jawabannya adalah jarum ya. Kalau penghapus itu dari karet jelas tidak bisa ya. Kayu ya, tidak bisa. Demikian juga plastik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu jarum. Nomor 3, perhatikan gambar di samping. Tujuan ban dibuat beralur seperti gambar tersebut adalah, nah ini ya, dibuat beralur. Nah tujuannya untuk apa? Jawabannya adalah memperbesar gaya gesek ya. Itu jawabannya yang B, yaitu memperbesar gaya gesek sehingga dia tidak mudah tergelincir ya kalau melewati jalan, apalagi jalan yang basah. Ya, itu jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan 2 contoh keuntungan dan kerugian gaya gesek ya. Keuntungan dan kerugian gaya gesek di sini sudah saya tuliskan ya. Yang nomor 4. Nah, kita mulai dari keuntungan terlebih dahulu ya. Keuntungannya, nah ini alas sandal dan sepatu dibuat dari karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Kemudian keuntungan yang kedua, bahan kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur ya. Ini agar memperbesar gaya gesek antara ban dan jalan raya. Itu keuntungannya. Kemudian kerugiannya. Nih ya, kerugiannya saya tuliskan 2 juga ya. Gir roda pada sepeda sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Nah, untuk perawatan diberi pelumas agar mengurangi gesekan yang terjadi. Kemudian kerugian yang kedua, ban kendaraan yang sering digunakan lama-lama alur ban akan hilang. Akibatnya mudah tergelincir saat jalanan basah. Ini ya adik-adik, mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause ya. Kemudian kalau kurang jelas bisa ditarik mundur ya tadi suaranya. Tadi sudah saya bacakan tentang keuntungan dan kerugian. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor berikutnya, nomor 5 ya. Perhatikan gambar berikut. Gaya apakah yang bekerja pada gambar peristiwa di samping? Ini ada seorang penerjun payung ya, turun ke bawah, berarti
gaya yang terjadi adalah gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi ya. Nah, gaya yang terjadi seperti itu. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya, adik-adik. Gaya yang terjadi adalah gaya gravitasi. Kemudian untuk yang B, pertanyaannya adalah mengapa kecepatan turun penerjun payung melambat setelah parasut terbuka? Nah, ini yang B. Jawabannya adalah karena terjadi gesekan antara bagian dalam parasut dengan udara ya. Jadi yang A mungkin selain gaya gravitasi sebenarnya ada gaya gesek juga ya antara parasut dengan udara. Tapi boleh satu aja juga tidak apa-apa ya. Itu untuk yang nomor 5 ya, muatan pelajaran IPA ya. Sudah selesai, sekarang kita ke muatan pelajaran SBDP. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh karya seni tempel jenis, jawabannya adalah mozaik yang A. Nomor 2, bahan yang digunakan dalam membuat karya seni kolase adalah, jawabannya di sini adalah kertas majalah ya, kertas majalah. Itu jawabannya yang A. Kayu sebenarnya bisa, tapi yang ranting ya, jadi yang kayu kecil itu ranting. Kalau ini kayu berarti kan kita lihatnya wah kayu itu besar, maka ini yang paling tepat adalah yang kertas majalah ya, yang A. Kemudian nomor 3, bahan utama yang digunakan untuk membuat karya mozaik di samping adalah, jawabannya ini adalah potongan kertas ya. Ini terbuat dari potongan-potongan kertas. Kemudian kita lanjut ya ke nomor 4, tuliskan langkah-langkah dalam pembuatan karya seni montase. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan karya seni montase di sini sudah saya tuliskan ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti majalah atau kalender bekas, kertas HVS, gunting, dan perekat. Kemudian yang kedua, carilah gambar sesuai tema montase yang akan kita buat. Kemudian gunting gambar sesuai polanya. Rekatkan potongan gambar di kertas HVS sesuai imajinasi karya yang akan dibuat. Dan yang terakhir, keringkan karya montase. Dan jadilah karya montase ya. Ini ya, mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Oke, sekarang nomor 5 ya. Tuliskan perbedaan bahan yang digunakan dalam karya seni aplikasi dan karya seni mozaik ya. Perbedaan bahan yang digunakan dalam karya seni aplikasi dan karya seni mozaik. Oke, di sini sudah saya tuliskan juga ya. Nah, ini untuk yang nomor 5 ya. Karya seni aplikasi itu merupakan 3 dimensi ya. Sedangkan karya seni mozaik itu adalah 2 dimensi. Kemudian perbedaan yang kedua, karya seni aplikasi dengan menempel aksesoris ke permukaan benda, sedangkan mozaik itu dilakukan dengan menempelkan potongan benda ke dalam pola yang telah dibuat kertas. Itu ya, perbedaan antara karya seni aplikasi dan karya seni mozaik. Itu ya adik-adik untuk yang nomor 5. Mungkin kalau mau disalin bisa di pause terlebih dahulu ya untuk yang nomor 5 ya. Oke. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu IPS. Nomor 1, tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang, jawabannya C, perikanan. Nomor 2, contoh kegiatan ekonomi di bidang kesehatan adalah, nah kesehatan berarti ada dokter ya di sini. Dokter memeriksa pasien di klinik. Nomor 3, peternakan. Di peternakan sapi dimanfaatkan untuk, nah ini menghasilkan daging dan juga susu ya. Diambil daging dan susunya ya, bisa juga sebenarnya kulitnya ya, tapi yang paling banyak itu daging dan susunya. Oke, nomor 4, manfaat kegiatan ekonomi pada bidang jasa adalah, nomor 4 jawabannya, oke di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik, menawarkan dan membantu sesuai bidang keahliannya, contoh jasa dokter atau guru. Nomor 5, tuliskan 5 contoh barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi industri. Nah, 5 contoh barang di sini. Yang pertama, makanan ringan ya, seperti kerupuk dan keripik singkong. Kemudian yang kedua, ada minuman dalam botol ya, seperti jus dan susu. Yang ketiga, olahan daging sapi seperti kornet dan sosis. Yang keempat, ada teh celup dalam kemasan. Dan yang kelima, ada alat tulis seperti buku, pensil, dan juga pulpen. Kita lanjut ke muatan pelajaran terakhir PPKN. Nomor 1,
Ketika temanmu sedang melakukan ibadah, sebaiknya kamu menghormatinya, yang C ya. Lanjut ke nomor 2. Made berasal dari Bali, yang ingin bermain ke rumah Joko yang berasal dari Jawa. Sikap yang seharusnya Joko lakukan adalah jawabannya yang B, mempersilahkan Made bermain. Nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau tetap satu ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Ini untuk yang nomor 3. Kemudian nomor 4, tuliskan 5 contoh sikap yang harus kamu lakukan dalam keragaman agama, suku, dan budaya di Indonesia ya. Diminta 5, ini saya tuliskan 5 juga. Oke. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian yang kedua, bermain tanpa membedakan suku dan agama. Yang ketiga, menyapa dan santun saat bertemu tetangga. Yang keempat, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Dan yang kelima, menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Itu ya adik-adik, ada 5 ya untuk penjelasan soal nomor 4 karena diminta 5. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Tuliskan pendapatmu mengapa kita harus menjaga kerukunan dalam keragaman budaya di Indonesia ya. Oke. Ini menurut pendapat saya, agar kita dapat hidup rukun, damai, aman, dan tentram, serta memiliki sikap saling peduli, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, ini adik-adik semua sudah kita bahas semua untuk soal latihan subtema 3 di tema 7 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Berarti untuk jilid 4C sudah kita bahas semuanya ya adik-adik, mulai dari tema 6 dan tema 7. Jadi yang masih ketinggalan bisa dilihat ya di playlist Bu Pena kelas 4. Di sana sudah kita bahas semua ya, mulai dari tema 6 sampai dengan tema 7 terakhir di video kali ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Saya undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.